Si paling perdana. Sebuah kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Sunter Selatan, Jakarta Utara, yang merenggut nyawa seorang pengendara motor setelah terlindas bus Transjakarta. Insiden tragis ini terekam oleh kamera pengawas dan menunjukkan pengendara mengalami cedera parah di bagian kepala, meninggal di tempat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Namun pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Proses evakuasi sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan. Korban adalah seorang pria dengan nomor polisi B5299BCH tewas mengenaskan di lokasi, dan jenazahnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hingga kini kecelakaan di kawasan Sunter menambah daftar panjang insiden fatal yang melibatkan pengendara motor di Jakarta. Selamat malam Indonesia, bersama saya Teguh Fadila melaporkan untuk Anda berita teraktual dan terkini di DNP Evening News edisi Kamis 3 Oktober 2024. Berikut fokus utama kami. Sengatan tawon jenis Vespa tropika membuat seorang warga di Kabupaten Kuningan meninggal dunia. Petugas pemadam kebakaran setempat pun diterjunkan untuk mengevakuasi tawon tersebut. Peristiwa itu terjadi di lahan HGU Blok Cadas Poleng, Desa Setia Negara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Adapun korban yang bernama Jonas Sampetua Sitorus dan Muhammad Hussein. Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, Andri Harga Kusuma, menjelaskan berdasarkan keterangan dari istri korban, yaitu Reni berumur 40 tahun. Peristiwa itu bermula saat korban meminta izin kepada istrinya untuk bekerja di kebun di wilayah HGU beberapa hari yang lalu. Korban diketahui bekerja menggunakan traktor. Namun selang beberapa jam kemudian, korban berteriak meminta tolong karena tersengat tawon. Teriakan korban terdengar oleh warga yang saat itu langsung datang menghampiri korban di lokasi saat itu. Pada saat itu, korban sudah terlihat lemas karena tersengat tawon. Setelah dilakukan pertolongan pertama di Puskesmas Linggarjati, korban dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati. Namun nyawa korban tidak tertolong. Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, Kepala Desa Setia Negara Nani Sumarni kemudian melaporkan keberadaan sarang tawon tersebut ke call center UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk meminta bantuan penanganan sarang tawon. Proses evakuasi sarang tawon itu dilakukan pada hari Rabu 2 Oktober 2024 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Namun luasnya wilayah di lahan HGU membuat petugas memerlukan waktu 1 jam 30 menit untuk melakukan proses pencarian sarang tawon. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi dan memusnahkan sarang tawon tersebut. Meski demikian, karena lokasinya di atas gunung hutan, ada kemungkinan masih banyak aktivitas tawon lainnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa aplikasi marketplace Temu dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan UMKM di Indonesia. Budi Ari menilai bahwa Temu dapat mematikan UMKM karena menawarkan barang-barang dengan harga lebih murah karena menggunakan metode penjualan factory to customer alias dari pabrik ke konsumen. Menkominfo mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi UMKM untuk memblokir aplikasi Temu. Budi Ari menegaskan bahwa Temu tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan di Indonesia, sehingga harus diblokir sesegera mungkin. Pemerintah khawatir bahwa keberadaan Temu dapat mengganggu pasar Indonesia dan juga merugikan UMKM lokal. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News. Sebuah bom seberat 226 kg yang diduga peninggalan Amerika Serikat dari Perang Dunia II meledak di dekat Landasan Pacu, Bandara Miyazaki, Jepang pada Rabu. Bom tersebut diperkirakan digunakan untuk menahan serangan kamikaze dan terkubur di area bandara selama puluhan tahun.
Ledakan ini menyebabkan kawah besar di landasan pacu dan mengakibatkan pembatalan 87 penerbangan. Untungnya tidak ada korban jiwa, meskipun sebuah pesawat sempat melintas beberapa menit sebelum ledakan terjadi. Tim penjinak bom dari pasukan bela diri darat Jepang segera turun tangan untuk mengamankan area dan memastikan tidak ada bahaya ledakan lebih lanjut. Pejabat dari Kementerian Transportasi Jepang melaporkan bahwa perbaikan landasan pacu akan selesai pada Kamis pagi, sehingga bandara dapat kembali beroperasi. Beberapa penerbangan yang dibatalkan dioperasikan oleh JAL, ANA, dan maskapai lain yang menghubungkan Miyazaki dengan kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Fukuoka. Bandara Miyazaki dulunya merupakan pangkalan Angkatan Laut Jepang, tempat banyak pilot kamikaze memulai misi terakhir mereka selama Perang Dunia II. Penemuan bom yang belum meledak bukan hal yang langka di Jepang, yang hingga kini masih sering menghadapi sisa-sisa perang. Pada tahun fiskal 2023, pasukan bela diri Jepang telah menetralkan lebih dari 2.348 bom dengan berat total 41 ton di berbagai lokasi di seluruh negeri. Kepolisian menangkap 2 bandar narkoba jaringan Malaysia-Indonesia di Medan, Sumatera Utara. 1 tersangka ditembak karena berusaha melarikan diri. Kedua tersangka tersebut berinisial MF dan KS. Dari mereka, polisi menyita barang bukti berupa 29 kg sabu dan 39.000 pil ekstasi. Menurut keterangan polisi, narkoba tersebut berasal dari Malaysia dan masuk ke Indonesia melalui Tanjung Balai. Rencananya narkoba tersebut akan diedarkan di Medan. Penangkapan ini membuktikan komitmen Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto untuk memberantas narkoba di wilayahnya. Kedua tersangka tersebut diancam hukuman maksimal hukuman mati. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News. Berita tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi malam ini. Ikuti terus perkembangan laporan berita faktual dan terkini di DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat, hanya di platform podcast kesayangan Anda ini. Anda dapat mengakses YouTube kami di DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila pamit undur diri.